Chapter 248 Jujutsu Kaisen akhirnya telah rilis juga, di mana pada chapter kali ini serangan kejutan Yuji dengan menggunakan pedang eksekusi milik Higuruma gagal dilakukan. Hal itu karena pedang eksekusi kembali mengecil setelah kematian Higuruma. Meskipun begitu, sebelum kematiannya, Higuruma telah berhasil menyita Kamutoke milik Sukuna. Selain itu, kita juga akan diperlihatkan perkembangan teknik dan kekuatan dari Itadori Yuji, di mana dalam waktu 1 bulan, Yuji mampu menguasai teknik terkutuk pembalik. Dan keseruan berlanjut setelah kita diperlihatkan kehadiran Yuta, di mana Rika dan Sukuna akan berhadapan di medan pertempuran. Tertulis pada panel awal, serangan fatal dari Higuruma. Tapi chapter dimulai dengan melanjutkan akhir chapter sebelumnya, di mana kita diperlihatkan Yuji yang gagal mengeksekusi Sukuna menggunakan pedang eksekusi Higuruma. Karena pedang tersebut telah mengecil setelah kematian Higuruma. Hal itu pun membuat Yuji dan Sukuna terkejut. Lantas dengan cepat Sukuna langsung menyerang Yuji dengan menghantam Yuji menggunakan kedua tangannya. Meskipun Yuji mampu menahan pukulan Sukuna, tapi Yuji harus terlempar akibat pukulan tersebut. Dengan cepat, Sukuna langsung menyerang menggunakan dismantle. Namun Yuji tidak sempat menghindari serangan tersebut. Kemudian dismantle Sukuna berhasil melukai Yuji, dan akhirnya Yuji pun kembali rebahan di tanah. Di momen itu, sembari tersenyum kecil, Sukuna mengingat pertarungannya dengan Higuruma, di mana sebelum kematiannya, Higuruma berhasil mengambil Kamutoke milik Sukuna. Terlebih lagi, serangan dismantle Sukuna yang sebelumnya berhasil merobek perut Yuji. Kini luka tersebut telah sembuh total. Masih di momen yang sama, setelah Sukuna mengingat pertarungan sebelumnya, dia dikejutkan dengan kemunculan seseorang. Rupanya orang itu adalah Ui dan Kirara yang telah memasuki arena pertarungan, di mana kemunculan mereka untuk mengambil mayat Higuruma. Melihat mereka berdua, Sukuna menduga bahwa anak itu mempunyai teknik teleportasi. Jadi itu sebabnya alasan kenapa mayat Kuchu Satoru menghilang. Sudah pasti itu adalah ulah mereka. Mereka membawa shaman yang terluka kepada Shoko Ieri yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik. Tapi tingkat efektivitas penyembuhan akan lebih rendah jika hal itu dilakukan untuk menyembuhkan orang lain. Berbeda jika hal itu dilakukan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, teknik pembalik Shoko Ieri tidak sekuat Sukuna maupun Gojo Satoru. Kemudian kita pun diperlihatkan Yuji yang mulai bangkit dari rebahannya. Melihat kejadian itu, Sukuna mengatakan dalam hati, hanya dalam waktu 1 bulan, bocah brengsek ini sudah mampu menggunakan teknik kutukan pembalik. Dia juga telah bertambah kuat, bukan hanya dari segi peningkatan energi terkutuknya. Jadi begitu, anak ini sudah dimasuki oleh roh kutukan, di mana maksud dari Sukuna adalah, sepertinya Yuji Itadori sudah menelan beberapa janin terkutuk, di mana tersisa 6 janin terkutuk yang belum dibangkitkan, sehingga Yuji akan menjadi wadah dari ke-6 janin terkutuk. Dengan tersenyum kecil, Sukuna mengatakan, jadi aku bisa bersenang-senang sedikit. Tapi kenapa aku merasa marah? Melihat Sukuna yang terus menatapnya, Yuji menganggap bahwa Sukuna sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Sukuna kembali berbicara dalam hati, di mana dia menganggap kemarahannya disebabkan oleh kematian Higuruma, karena sebelumnya Sukuna tidak pernah berpikir akan dipuaskan oleh orang lain. Sukuna hanya makan ketika dia ingin makan. Jika ada sesuatu yang mengganggunya, maka dia akan membunuhnya. Namun jika ada hal yang menyenangkan, Sukuna akan ikut bermain. Hal itu ia lakukan hanya untuk mengobati kejenuhannya, sembari menunggu waktu kematiannya. Sehingga Sukuna hanya menganggap orang lain sebagai alat untuk mengisi kejenuhannya, sampai ia mati. Kemudian Sukuna teringat pertarungannya dengan Jogo, di mana Sukuna mengatakan jika kelemahan Jogo adalah rasa haus untuk mengetahui cita-citanya.
Itulah hal yang kurang dari Chogo. Sukuna hanya hidup dalam batasannya sendiri. Dia tidak pernah mengukur dengan masalah lainnya. Sukuna sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu. Cita-cita, sebuah harapan yang lebih penting dari hidupmu. Kemudian Sukuna menyimpulkan, jika tujuan Yuji adalah ingin membunuhnya, Sukuna menjadi merasa kesal ketika melihat orang yang rela mati demi mewujudkan cita-citanya. Padahal Sukuna sudah pernah melihat kejadian yang sama 1000 tahun lalu. Sukuna jadi menganggap bahwa dirinya mungkin sudah berubah setelah 1000 tahun berlalu. Sehingga ketika Sukuna melihat Yuji, Sukuna kembali mengatakan, apakah itu benar adalah dirimu? Ataukah kau adalah musuh yang sama seperti 1000 tahun lalu? Alasan dan cita-cita musuhku pada 1000 tahun lalu hanyalah kata-kata tambahan yang tidak kuketahui kebenarannya. Seharusnya sekarang juga sama saja, di mana akan ada orang yang berbohong demi kepentingannya sendiri. Kemudian Sukuna teringat ketika ia berada dalam tubuh Yuji, di mana jiwa Sukuna dan Yuji hidup berdampingan dalam satu tubuh. Sehingga Sukuna dapat memahami jika kali ini akan berbeda dengan musuhnya pada 1000 tahun lalu, di mana Yuji memiliki cita-cita yang tidak kenal lelah. Sukuna memang telah mengakui bahwa seseorang yang jauh lebih lemah darinya memang dapat mengalahkannya. Namun hal itu hanya pada aspek berpegang teguh pada cita-citamu. Bagi Sukuna hal itu sangat mengganggunya, sedangkan Sukuna menganggap bahwa dia tidak perlu memiliki cita-cita karena dirinya sudah terlalu kuat. Dan hal itu juga yang paling dibenci oleh manusia. Dengan senyum yang mengerikan, Sukuna kembali mengatakan, bukan sebuah kebetulan. Namun sekali lagi, Sukuna memilih untuk menghancurkan cita-cita dari Itadori Yuji. Di momen itu, setelah mendengar bacot no jutsu Sukuna, Yuji dan Kusakabe dikejutkan dengan sebuah cahaya yang muncul di belakang Sukuna. Kemudian Kogane muncul dan mengatakan bahwa peraturan baru telah ditambahkan ke dalam Culling Game oleh seorang player. Peraturan ke-15, Fushiguro Megumi mempunyai wewenang untuk mengaktifkan asimilasi antara Tengen dan manusia. Dengan wajah terkejut, Kusakabe mengatakan, itu artinya... Dan bola cahaya langsung muncul di hadapan Sukuna, di mana Kusakabe kembali mengatakan bahwa itu adalah jaminan Kenjaku. Itu artinya penyergapan yang dilakukan oleh Yuta telah berhasil, sehingga rencana cadangan diaktifkan. Kita pun melihat Sukuna yang menelan bola cahaya tersebut. Kusakabe rupanya menyadari jika Sukuna sebenarnya bukan tipe orang yang ingin memusnahkan manusia. Dia berbeda dari Kenjaku, bahkan lebih baik darinya. Karena Sukuna tidak akan melakukan terorisme hanya karena rasa penasarannya saja. Meskipun mereka telah mengalahkan Kenjaku dan kalah dari Sukuna, tetap saja itu merupakan hal yang mengerikan. Dengan tersenyum kecil, Sukuna mengatakan jika ia akan mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Sukuna akan membunuh satu persatu shaman yang ikut dalam Culling Game. Sukuna juga tidak terlalu peduli apakah asimilasi Tengen berhasil atau tidak. Tetapi jika itu berhasil, maka Sukuna ingin bermain dengan Tengen tersebut. Dan di panel selanjutnya, kita pun diperlihatkan Yuta yang telah berada di hadapan Sukuna. Yuta kemudian mengatakan, maaf, aku terlambat. Dan Yuta pun langsung menyerang Sukuna dengan pedangnya. Namun Sukuna berhasil menangkis serangan Yuta dengan tangannya yang telah dialiri oleh energi terkutuk. Dengan raut wajah yang menyebalkan, Sukuna berkata, jangan lupa untuk melawan dan berjuang. Jika kau tidak membunuhku, maka aku yang akan membunuh mereka semua. Kemudian di panel akhir kita diperlihatkan Rika yang muncul dan langsung menghantam Sukuna dari atas. Di momen itu Rika mengatakan, untuk siapa perkataanmu itu? Dengan tersenyum kecil, Sukuna menahan serangan Rika. Tertulis pada panel akhir, Sang Ratu Kutukan telah muncul. Dan chapter 248 Jujutsu Kaisen selesai sampai di sini. Wow, benar-benar chapter yang menarik.
Pada chapter selanjutnya sepertinya kita akan diperlihatkan pertarungan Sang Raja dan Ratu Kutukan. Oke, mungkin segitu aja review Jujutsu Kaisen chapter 248. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.